Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dono Ahmad Effendi dengan NIM 224132410006 dan teman saya Kaisa Zu Koniah dengan NIM 224132444038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ciri-ciri diferensi sosial dan bentuk dari diferensi sosial. Yang pertama adalah pengertian dari diferensi sosial, di mana diferensi sosial ini merupakan perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal. Maksudnya adalah pembeda ini masih memiliki derajat maupun tingkatan yang sama. Contohnya, seperti perbedaan yang ada pada masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, etnis, maupun pekerjaan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri terdapat bermacam contoh gender yang dimana tidak ada lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya setara antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan secara horizontal dalam pengertian diferensi sosial menjadi hal yang penting untuk menegaskan bahwa setiap masyarakat berbeda dan perbedaan tersebut tidak menaruh satu golongan maupun individu di tingkat derajat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya setara dan sama. Menurut Surjono Sukanto, pembeda pada diferensi sosial merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestise, serta kekuasaan kelompok dalam masyarakat, yang artinya diferensiasi ini dapat menunjukkan keragaman yang dimiliki oleh suatu bangsa. Diferensi sosial ini juga terjadi karena seorang individu maupun kelompok secara biologis maupun fisiknya berbeda sejak awal mula keberadaannya dan sudah dibedakan melalui keturunan. Kemudian ada ciri-ciri dari diferensi sosial. Diferensi sosial terbagi menjadi tiga, yaitu ada ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Ciri fisik. Ciri fisik pada diferensi sosial merupakan ciri yang berhubungan dengan ras, warna kulit, warna mata, bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Pada intinya, ciri fisik pada diferensi sosial terlihat jelas karena terlihat dari luar perbedaan pada setiap individunya. Tiap ciri-ciri fisik pada masing-masing individu memiliki kekhasan maupun keunikannya tersendiri yang dapat menjadi pembeda atas satu sama lain. Kedua, ciri sosial. Ciri sosial pada diferensi sosial merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan fungsi individu pada setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Fungsi dari ciri sosial sendiri berkaitan dengan profesi maupun pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Segala jenis pekerjaan maupun profesi yang dipilih oleh setiap individu memiliki fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah ciri budaya. Ciri budaya pada diferensi sosial merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat di suatu negara atau wilayah. Setiap kebudayaan yang ada sudah pasti memiliki keindahan maupun keunikannya masing-masing yang tidak dapat dibandingkan dengan kebudayaan masyarakat lainnya. Di Indonesia sendiri ada banyak sistem budaya yang menjadi ciri khas untuk masing-masing daerah. Contohnya, seperti budaya pernikahan pada masyarakat Jawa tentu berbeda dengan budaya pada masyarakat Batak. Setiap perbedaan tersebut menjadi ciri khas karena unik dan berbeda dari budaya lain. Kemudian ada bentuk diferensi sosial. Masyarakat pada dasarnya dapat dibedakan atau terdiferensiasi menurut beberapa kriteria seperti pada ketiga ciri diferensi sosial yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain dibedakan atas cirinya, masyarakat juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk dari diferensi sosial. Bentuk-bentuk diferensi sosial ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, jenis kelamin atau gender.
Gender tergolong sebagai bentuk diferensi sosial karena tidak dapat menunjukkan perbedaan tingkatan atau dapat dibedakan secara horizontal. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan posisi yang sama. Secara hakiki, perbedaan antara laki-laki maupun perempuan bersifat horizontal karena hanya menyangkut bentuk serta sifat dasar yang berbeda dari jenis kelaminnya. Walaupun begitu, terkadang ada pandangan yang menilai bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan dan dapat melakukan pekerjaan yang berat. Sejatinya, perempuan memang memiliki fisik yang cenderung lebih lemah dibandingkan laki-laki. Namun, pandangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Klan yang dimaksud pada bentuk diferensi sosial adalah suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Anggota klan ini tergabung karena didasari pada hubungan darah maupun garis keturunan atau genealogis. Kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu dikenal sebagai matrilineal, sedangkan kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapak disebut dengan patrilineal. Contohnya, seperti klan yang dapat ditemui pada masyarakat Batak yang dimana masyarakat Batak hingga kini masih menerapkan sistem marga. Yang ketiga ada suku bangsa. Terbentuknya karena kesadaran individu yang ditandai dengan adanya kesatuan pada karakteristik, pola perilaku, adat istiadat, asal-usul, serta kebudayaan. Bentuk suku bangsa pada diferensi sosial di Indonesia memiliki jumlah yang banyak dan masing-masing memiliki kekhasan maupun keunikannya tersendiri, sehingga suku bangsa tidak dapat dijadikan sebagai patokan bahwa seorang individu memiliki derajat yang tinggi karena berasal dari suatu suku bangsa tertentu. Tiap-tiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki persamaan derajat, martabat, maupun harkatnya, serta semua suku bangsa dijamin oleh konstitusi hukum Indonesia sama rata. Bentuk diferensiasi sosial yang keempat itu ada ras. Setiap individu lahir dari orang tua dengan latar belakang ras tertentu serta memiliki ciri fisik yang sifatnya khas. Karena setiap individu adalah unik sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ras tertentu memiliki nilai yang lebih baik dari ras lainnya. Terdapat beberapa macam ras, yaitu ada yang pertama, ras Australoid, merupakan ras yang memiliki ciri khas fisik yaitu tubuh sedang dengan rambut keriting, mata yang hitam, bibir tebal, serta kulit berwarna hitam. Yang kedua ada ras Mongoloid, adalah ras yang memiliki ciri khas fisik rambut lurus, mata yang sipit, memiliki kulit berwarna kuning, dan bibir tipis. Yang ketiga ada ras Caucasois, yaitu merupakan ras yang memiliki ciri khas fisik yang umumnya dimiliki oleh penduduk asli di wilayah Eropa maupun Asia Utara. Dan yang terakhir ada ras Negroid, ras yang memiliki ciri khas fisik yang umumnya dimiliki oleh penduduk asli dari wilayah Afrika serta sebagian wilayah Asia. Yang kelima ada agama. Umumnya setiap individu memiliki agama. Agama ini memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman untuk kehidupan manusia. Setiap individu yang memilih untuk menganut agama tertentu, maka individu tersebut telah siap serta dengan yakin bahwa apa yang ia yakini adalah hal yang benar. Oleh karena itu, agama tidak dapat dibandingkan. Semua agama mengatur serta mengajarkan kebaikan. Agama juga mengatur hubungan baik antara manusia serta hubungan manusia dengan Tuhan yang diyakininya. Ada beberapa agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta beberapa sistem kepercayaan tradisional yang tumbuh di masyarakat. Yang terakhir ada profesi. Setiap profesi ataupun pekerjaan yang ada di masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Hal ini dikarenakan profesi merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, setiap profesi tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembeda yang menentukan bahwa individu dengan profesi tertentu memiliki derajat atau tingkat yang lebih tinggi. Setiap profesi yang ada di masyarakat berjasa bagi kehidupan. Oleh karena itu, profesi tersebut hadir karena dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis diferensiasi sosial. Jenis diferensiasi sosial dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada diferensiasi tingkatan atau rank differentiation.
Jenis diferensiasi tingkatan ini muncul karena adanya ketimpangan pada penyaluran barang maupun jasa di suatu daerah. Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan barang maupun jasa memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga di suatu daerah terjadi sebab penyaluran barang maupun jasa harus melalui beberapa pihak untuk sampai ke tujuan sebenarnya. Yang kedua ada diferensiasi fungsional atau functional differentiation. Diferensiasi ini merupakan pembagian kerja yang muncul karena adanya orang atau individu yang melakukan suatu pekerjaan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat di suatu lembaga sosial. Ada perbedaan pembagian penugasan atau pembagian kerja yang dapat menyebabkan setiap individu harus melaksanakan kewajiban sesuai fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir ada diferensiasi kultural atau cultural differentiation. Hal tersebut muncul dikarenakan aturan berperilaku yang tepat serta berbeda menurut situasi tertentu. Peraturan berperilaku ini disebut juga dengan norma yang memiliki tujuan untuk mengatur ketertiban dalam bermasyarakat dan kemungkinan berbeda di setiap daerahnya. Selanjutnya ada contoh diferensiasi sosial. Berikut adalah beberapa contoh dari diferensiasi sosial menurut bentuknya. Yang pertama ada perbedaan warna kulit yang ada di masyarakat Indonesia seperti warna kulit putih, kuning langsat, sawo matang, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Yang kedua penggolongan masyarakat Indonesia menurut agamanya seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga penggolongan masyarakat Indonesia menurut marga pada sukunya seperti Marga Siahaan, Butar-Butar Sinaga, Situmorang, dan di suku Batak. Penggolongan masyarakat berdasarkan rasnya seperti Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan lain sebagainya. Penggolongan masyarakat Indonesia menurut sukunya yaitu seperti suku Jawa, Batak, Madura, Sunda, dan lainnya. Selanjutnya penggolongan masyarakat Indonesia menurut profesi atau pekerjaannya, contohnya seperti karyawan, pemegang saham, pengusaha, buruh, dan lainnya. Yang terakhir penggolongan masyarakat menurut adatnya, seperti adat Bali, adat Jawa, adat Sunda, adat Batak, dan lainnya. Di atas adalah beberapa contoh dari diferensiasi sosial yang ada di Indonesia. Contoh-contoh tersebut sesuai dengan pengertian diferensiasi sosial yang mengatakan bahwa pembeda pada masyarakat bersifat horizontal atau tidak dapat dijadikan sebagai faktor untuk menentukan derajat seorang individu. Yang terakhir ada dampak diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial itu memiliki beberapa dampak serta pengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, diferensiasi dapat memunculkan primordialisme, yaitu anggapan yang dimiliki oleh setiap individu bahwa kelompoknya merupakan yang paling unggul daripada kelompok lainnya. Terus ada diferensiasi sosial yang dapat memunculkan etnosentrisme, yaitu anggapan dari individu yang meyakini bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa lainnya. Selanjutnya ada diferensiasi sosial yang memunculkan prasangka terhadap individu yang terlihat atau berbeda dari diri sendiri. Terakhir, diferensiasi dapat memunculkan sikap diskriminatif seseorang terhadap suatu kelompok minoritas. Nah, diferensiasi sosial tetap menimbulkan beberapa dampak yang cenderung negatif karena setiap individu akan cenderung membandingkan suku bangsa, fisik, jenis pekerjaannya dari individu lain. Perbandingan tersebut dilakukan oleh masyarakat dapat memunculkan sifat diskriminatif maupun memandang rendah individu lain yang berbeda dari dirinya dikarenakan diferensiasi sosial secara pengertian menjelaskan bahwa menjadi pembeda yang ada di masyarakat bersifat horizontal dan tidak dapat dijadikan sebagai penentu bahwa golongan lebih baik dari golongan lain maupun sebaliknya.